Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni kitab Mukhtasar Jidan. Kita telah sampai ke dalam pembahasan na'at ya. Semoga apa yang kita pelajari itu menjadi wasilah kebahagiaan kita baik di dunia dan di akhirat. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkannya dan juga bisa mempraktekannya dalam membaca kitab kuning. Amin Allah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzubillahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ati, bermula ini bab menjelaskan tentang na'at ya. Na'at man'ut, sifat dan mausuf sama aja ya. Kita boleh menyebutnya sifat, kita boleh menyebutnya mausuf. Kita bisa menyebutnya na'at, kita bisa menyebutnya man'ut, seperti itu. Na'at itu bermula na'at, tabi'un itu isim yang mengikuti lil man'uti, kepada man'utnya atau yang disifatinya. Fi raf'ihi, pada rafa'nya, wa nasbihi dan nasabnya ya. Terus apa lagi? Wa khafdihi, dan khafatnya itu man'ut, wa ta'rifihi, dan isim ma'rifatnya man'ut, wa tankirihi, dan nakirahnya man'ut gitu. Jadi na'at itu adalah isim yang mengikuti terhadap man'utnya, baik pada rofa'nya man'ut, nasabnya man'ut, khafatnya man'ut, isim nakirah, isim ma'rifatnya man'ut, isim nakirahnya man'ut. Yakni bermaksud aku musonib anna na'ata, akan bahwa sesungguhnya na'at yatsba'u, mengiringi ianya na'at man'utahu, akan man'utnya ya, akan man'utnya itu na'at. Fi raf'ihi, pada rafa'nya, in kana, jikalau ada itu man'ut marfu'ain, itu yang dirafa'kan ya. Jadi na'at dia itu mengikuti terhadap man'utnya. Bila man'utnya rofa, maka na'atnya pun harus rofa. Fi raf'ihi, pada rofa'nya na'at, in kana, jikalau ada itu man'ut marfu'an, itu yang dirofa'kan. Wa fi nasbihi, dan dalam nasabnya na'at, in kana, jikalau ada itu man'ut mansuban, itu yang dinasabkan. Wa fi khafdihi, dan dalam khafatnya na'at, in kana, jikalau ada itu man'ut makhfudon, itu yang dikhafatkan. Wa fi ta'rifi, dan dalam ma'rifatnya itu na'at, in kana, jikalau ada itu man'ut ma'rifatan, itu yang dima'rifatkan atau isi ma'rifah gitu. Wa fi tankirihi, dan dalam nakirohnya na'at, in kana, jikalau ada itu man'ut nakirotan, itu isim nakirah. Wazalika, dan bermula demikian itu semua fin na'atil hakiki, dalam na'at bangsa hakiki. Wahwa, bermula ia na'at hakiki, ar-rafi'u, itu yang merofakkan, lidhomiril man'uti, kepada domir man'utnya ya. Seperti ini contoh, qoma zaidun al-aqilu ya. Qoma zaidun al-aqilu, qoma dia fi'il madi, zaidun dia jadi fa'il. Nah, dia juga isim ma'rifat karena termasuk dalam isim alam. Isim alam adalah salah satu isim ma'rifat. Al-aqilu, kalau kita memakai alif lam, maka dia sudah termasuk ke dalam isim ma'rifat. Maka al-aqilu dia jadi na'at, zaidun dia jadi man'utnya yang diikuti gitu. Na'at mengikuti man'ut yang diikuti gitu, seperti itu. Nah, ada di bawah nih. Wazalika, dan bermula demikian itu. Nah, kita bahas tentang na'at hakiki. Anna min alamatin na'ti, sesungguhnya dari tanda-tanda na'at al-hakiki, yang bangsa hakiki, na'at sejati, sifat sejati, annahu, bahwa sesungguhnya ia na'at, yashtamilu, mencangkup ia, ala domiri mustatirin, atas domir mustatir, ya'udu, yang kembali, ala zalikal man'uti, atas demikian itu man'ut. Jadi na'at hakiki itu ialah mengandung domir mustatir yang kembali terhadap man'ut. Fa idza qulna, maka apabila kita katakan qoma zaidun, qoma zaidun al-aqilu, telah berdirilah oleh Zaid yang berakal ya. Fa zaidun, maka bermula lafaz Zaid,
Fa'ilun itu menjadi fa'il bi koma dengan lafadz koma. Wal akilu dan bermula lafadz akil, na'tun lahu itu menjadi naat baginya itu jaid. Ya. Jaid dia man'ut, al akil dia naat. Nah, lafadz al akil wa huwa bermula ia lafadz al akil ismu fa'ilin itu adalah isim fa'il. Ya'malu yang beramal ianya isim fa'il, amala fi'lihi akan amal fi'ilnya gitu. Jadi isim fa'il itu beramal seperti fi'ilnya. Fayarfa'u maka merofakkan ianya isim fa'il, fa'ilan akan fa'il. Nah, mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya itu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa gitu. Dan bermula fa'ilnya itu domir mustatir ya, fihi jawazan takdirnya itu huwa. Huwanya kembali kepada lafadz jaid. Itu namanya naat hakiki seperti itu. Nah, itu naat hakiki. Nah, langsung kita lanjut. I'robannya. Wa i'robuhu dan bermula i'robannya itu qoma fi'lu madin wa zaidun fa'ilun marfu'un bi dhammatiz zahirati. Qoma fi'il madi. Lafadz jaid itu menjadi fa'il marfu'un yang dirofakan bi dhammatiz zahirati dengan dhammah yang jelas. Wal aqilu dan bermula lafadz al aqilu na'tun li zaidin itu menjadi na'at bagi lafadz si jaid. Seperti itu. Wa na'tul marfu'i dan bermula na'at atau sifat yang dirofakan. Marfu'un itu yang dirofakan, wa alamatu raf'ihi dan bermula tanda rafa'nya itu dhammatu itu dhammah az-zahiratu yang jelas, wa huwa bermula ia na'at, tabi'un itu mengikuti lil man'uti kepada man'utnya, fir raf'i dalam rafa, wa ta'rifihi dan ma'rifatnya seperti itu. Jadi ya, na'atnya ini dia mengikuti terhadap rafa ya. Kalau man'utnya rofa, naatnya harus rofa. Kalau man'utnya isim ma'rifat, maka naatnya pun harus isim ma'rifat. Seperti itu. Nah, ini dalam contoh rofa. Dan sekarang dalam contoh nasabnya. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Ra'aitu fi'il fa'il ya, tu'nya dia menjadi fa'il. Zaidan dia menjadi maf'ul ya. Al-aqila dia menjadi naat atau sifat yang mengikuti terhadap mausubnya lafadz jaid atau man'ut gitu. Sama aja ya, kita mau nyebut sifat mausub, naat, man'ut sama aja. Nah, si jaidan dia isim ma'rifat ya. Dia itu nasab, maka naatnya itu harus isim ma'rifat dan juga harus nasab. Seperti itu. Wa i'rabu dan bermula i'rabannya itu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Bermula lafadz ra'aitu itu fi'il dan fa'il. Wa zaidan dan bermula lafadz zaidan maf'ulun bih itu menjadi maf'ul bih, mansubun yang dinasabkan bil fathati zahirati dengan fathah yang jelas. Wal aqila dan bermula lafadz al aqila na'tun li zaidin itu menjadi naat bagi lafadz jaid, mansubun yang dinasabkan dan juga bil fathati zahirati dengan fathah yang jelas. Seperti itu. Faqat maka sungguh tabi'a mengikuti ia naat hu akan man'utnya fi nasbihi dalam nasabnya, wa ta'rifihi dan ma'rifatnya. Jadi naatnya mengikuti dalam nasabnya si man'ut dan mengikuti ma'rifatnya si man'ut seperti itu. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Apa marartu bi Zaidin al-aqili? Marartu, marar fi'il fa'il. Tuh, bi huruf jar, Zaidin majrur dari bi. Al-aqili dia menjadi naat dari lafadz jaid. Jaid man'ut, al-aqil naat. Nah, keadaan si jaid itu dia khofat JR, maka naatnya pun harus JR gitu. Naatnya man'utnya dia isim ma'rifat, naatnya dia harus isim ma'rifat seperti itu. I'robannya bagaimana?
Wa i'rabuhu dan bermula i'rabannya itu marartu bi Zaidin al-aqili, marartu fi'lun wa fa'ilun. Bermula lafaz maror itu fi'il, bermula lafaz marartu itu fi'il dan fa'il. Wa bi Zaidin dan dengan lafaz Zaid, bermula lafaz Zaid, al-ba'u harfu jarrin. Ba-nya itu huruf jar. Bermula ba itu huruf jar. Zaidin, lafaz Zaidin majrurun bil ba'i. Itu dijarkan dengan ba. Wal aqili dan bermula lafaz al aqil na'tun lahu. Itu menjadi na'at baginya lafaz Zaid. Majrurun yang dijarkan bil kasrati dzahirati dengan kasroh yang jelas. Faqad maka sungguh ya, tabi'a mengikuti itu na'at hu akan man'utnya fi khofdihi dalam khofatnya, wa ta'rifihi dan ma'rifatnya, seperti itu. Fi khofdihi wa ta'rifihi, dalam khofat dan ma'rifatnya, seperti itu. Jadi na'at mengikuti man'utnya dalam keadaan khofat dan ma'rifatnya, seperti itu. Nah, beres ya, jelas ya ini. Nah, sekarang watakul dan kau berkata fitan kiri dalam nakirohnya ja'a rojulun akilun. Nah, sekarang kita membahas tentang nakirohnya ya, isim nakiroh. Kalau ma'rifat itu isimnya khusus ya. Kalau nakiroh dia umum. Ja'a rojulun akilun. Rojulun laki-laki, laki-laki yang mana aja umum kan. Akilun berakal ya, umum ya, orang laki-laki ya berakal, umum, enggak khusus kepada satu orang. Kalau misalkan kita pakai isim alam, Zaid, Bakar, Muhammad, itu khusus, oh si Zaid ini, oh si Bakar ini gitu kan. Ja'a rojulun akilun wa ra'aitu rojulan akilan wa marartu bi rojulin akilin, seperti itu. Wa i'rabuhu dan bermula i'robannya itu kalladzi itu seperti perkara yang qoblahu yang ada sebelumnya itu ladzi ya, sama i'robannya itu seperti sebelum-sebelumnya. Ja'a fi'il, rajulun fa'il ya, akilun dia menjadi apa namanya, na'at mengikuti terhadap man'utnya, seperti itu. Sama yang sebelumnya ya, itu i'robannya seperti itu. Faqad maka sungguh taba'a mengikuti ia na'at man'utahu akan man'utnya itu na'at fil i'robi dalam i'robnya, watan kiri dan watan kiri dan nakirohnya, seperti itu. Jadi na'at mengikuti man'ut dalam i'robnya dan nakirohnya, seperti itu ya. Walamma dan di saat kana ada an-na'atu oleh na'at tarotan itu terkadang yakunu ada ia na'at ma'rifatan itu isim ma'rifat, watarotan dan terkadang yakun ada itu na'at nakirotan itu adalah isim nakiroh. Zakara menyebutkan al-musonnifu oleh imam musonif aqsamal ma'rifati akan bagian-bagian ma'rifat ya, wa nakiroti dan nakiroh. Faqala maka berkata imam musonif wal ma'rifatu bermula isim ma'rifat khamsatu asya'a itu ada 5 perkara. Nah, sekarang musonif yang menjelaskan isim ma'rifat dan isim nakiro. Kalau isim ma'rifat dia ada 5 perkara kata imam musonif ya. Apa aja itu? Al ma'rifatu bermula isim ma'rifat ma itu isim dalla yang menunjukkan ianya isim ala muayyanin atas yang ditentukan. Waladzi dan bermula perkara yang zakar menyebutkan hu akan itu ladzi al musonnifu oleh imam musonif khamsata asya akan 5 perkara. Al awalu bermula yang pertama min hadarinya itu khamsah al ismul mudmari itu isim domir. Jadi isim domir itu adalah isim ma'rifat wa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antun na ana nahnu. Nah, semuanya itu adalah isim ma'rifat karena termasuk ke dalam isim domir. Wa huwa bermula ia itu al ismul mutmar
Al ismul mudmaru ya, bahwa bermula itu al ismul mudmaru, ma itu isim dalla yang menunjukkan ala mutakallimin atas mutakallim orang yang berbicara, au mukhatabin atau mukhatab orang yang diajak bicara, au ghaibin atau ghaib ya. Mutakalim ana nahnu, mutakalim wahda, mutakalim ma'al ghair, mukhatab anta antuma antum, anti antuma antunna ya. Mukhatab mukhatabah. Terus apa lagi? Ghaib, huwa huma hum, hiya huma hunna. Tuh ya. Mutakalim mukhatab ghaib udah kita bahas ya di bab fa'il. Nahu itu seperti contoh. Ana lapat anak lil mutakallimi untuk mutakalim, wa nahnu dan lapat an-nahnu ya, lapat nahnu lil mutakallimi itu untuk mutakalim, wa ma'ahu dan tetap beserta itu mutakalim, ghairuhu oleh selainnya mutakalim, awil mu'azzami nafsahu atau mu'azzam nafsah, seperti itu ya. Nahnu itu dia mutakalim ma'al ghair atau mu'azzam nafsah, seperti itu. Wa anta dan lapat anta lil mukhatabi untuk makna mukhatab. Wa anti dan lapat anti lil mukhatabati untuk makna mukhatabah. Kalau anta dia untuk laki-laki, kalau anti dia untuk perempuan. Wa antuma dan lapat antuma lil mukhatabaini untuk dua mukhatab. Ya bisa laki-laki bisa perempuan. Anta antuma antum. Tuh, anta, antuma, antum itu buat laki-laki. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antuma tuh di situ tuh. Dia bisa buat laki-laki dan perempuan. Wa antum dan lapat antum li jam'i dzukuril mukhatabina. Itu untuk jamak muzakkar mukhatab. Ya. Antum. Kalau perempuan ya, wa antunna li jam'il inasil mukhatabati. Untuk jamak muannas mukhatabah. Wa huwa dan bermula lapat huwa lil ghaibi itu untuk ghaib, untuk laki-laki ya. Wahia dan lapat hiya lil ghaibati untuk ghaibah. Ini tunjuknya itu perempuan, dia perempuan, dia laki-laki, dia perempuan. Kalau hiya tuh wahuma lil ghaibaini untuk keduanya, laki-laki dan perempuan. Wahum dan lapat wahum lil ghaibina itu untuk apa namanya? Ghaib, laki-laki. Ya, wahunna itu untuk lil ghaibati, menunjukkan makna ghaibat, perempuan banyak. Kalau hum laki-laki banyak, hunna perempuan banyak. Wasani dan bermula yang kedua min aqsamil ma'rifati dari pembagian isim-isim ma'rifat, bagian-bagian isim ma'rifat. Al ismul alamu itu isim alam. Nahu itu seperti contoh Zaidun wa Makkah, lapat Zaid dan lapat Makkah. Zaid isim alam menunjukkan nama seseorang, wa Makkah dan lapat Makkah itu menunjukkan makna kota ya, tempat. Al awalu bermula yang pertama, alamun itu isim alam ya, liman bagi orang yaqilu yang berakal, dia itu orang yang berakal ya. Sani dan bermula yang kedua, alamun itu isim alam lima bagi perkara la yaqilu yang tidak berakal ya, kota yang nggak berakal gitu, kalau manusia berakal. Wasali dan bermula yang ketiga min aqsamil ma'rifati dari pembagian isim-isim ma'rifah. Al ismul mubhamu itu isim mubham. Nahu itu seperti contoh hadza wa hadhihi wa haula'i. Nah, jadi isim mubham nih tuh. Isim mubham termasuk ke dalam isim-isim ma'rifat. Wa hadzal ismu bermula ini isim ya, isim mubham yashmulu mencangkup ia isim mubham jami'a asma'il isyarati akan seluruh isim-isim isyarah, wal asma'il mausulati dan isim-isim mausul. Jadi isim mubham itu dia mencangkup terhadap isim isyarah dan isim mausul. Nahu itu seperti contoh alladzi, wallati, walladzina. Itu alladzi, wallati, walladzina. Wa yahsulu dan hasil at-ta'yinu oleh menentukan ya fil asma'il isyarati pada isim isyarah bil isyaratil hisiyati dengan isyarah hisiyah dengan kasat mata. Seperti contoh hadza.
Hadza kitabun. Ini kitab yang sedang saya pegang itu. Ini kitab. Hadza kitabun. Ini kitab. Nah, itu kan isyarah secara bangsa isi, ya, kasat mata. Wafil asma'il mausulati, dan dalam isim mausul bisilati dengan silahnya. Jadi isim mausul itu dia butuh terhadap silahnya. Kalau dia nggak ada silahnya, maka nggak ma'rifat ya. Seperti itu ya. Tapi isim mausul pasti butuh terhadap silahnya. Nahu itu seperti contoh ja'alladzi qama abuhu. Ja'a telah datang alladzi yang qama berdiri abuhu oleh bapaknya. Seperti itu. Nah, alladzi dia isim mausul. Dia butuh terhadap silahnya. Mana silahnya? Itu jumlah. Jumlah fi'il fa'il, itu lafaz qama. Qama abuhu dia menjadi silah mausul. Seperti itu. Nah, maka dapat terhasil lah oleh isim mausul dengan silahnya. Silahnya itu jumlah. Jumlah fi'il fa'il qama abuhu. Telah berdiri abuhu oleh bapaknya itu ladzi. Telah datang seseorang yang qama berdiri abuhu oleh bapaknya ladzi. Seperti itu. Ar-rabi'u bermula yang keempat. Min aqsamil ma'rifati, dari pembagian isim-isim ma'rifat. Apa itu? Al-ismu, itu isim allazi yang ada fihi tetap padanya isim, al-alifu oleh alif, walamu dan lam. Nah, itu seperti contoh ar-rajulu wal gulamu. Seperti itu. Jadi kalau rajulunya dan gulamunya kita hilangkan alif lamnya, maka dia jadi isim nakirah. Tapi kalau ada alif lamnya, maka dia isim ma'rifat. Wal khamisu, dan al khamisu wal khamisu bermula yang kelima, min aqsamil ma'rifati, dari pembagian isim-isim ma'rifat, ma itu isim udhifa yang diidofatkan ila wahidin kepada salah satu min hadhil arba'ati, dari ini yang empat isim ma'rifat. Jadi yang kelima itu isim bila mana diidofatkan kepada salah satu yang empat, yaitu isim ma'rifat, maka dia menjadi isim ma'rifat. Datang. Alhamdulillah. Yuk di dalam. Nah, maka dia menjadi isim ma'rifat. Seperti ini, contoh gulamu zaidin. Nah, gulamu dia diidofatkan kepada isim alam, maka dia menjadi isim ma'rifat. Seperti itu. Wa gulamu hadza, dan dia diidofatkan kepada isim isyarah. Wa gulamul ladzi qama abuhu, dan dia itu diidofatkan kepada isim mausul. Nah, alladzi wa gulamur rajuli, dan diidofatkan kepada isim yang tertempel alif lam. Seperti itu. Yang empat sebelumnya tuh seperti itu, maka dia termasuk ke dalam isim ma'rifat. Nah, sekarang kita akan membahas isim nakirah. Wan nakirah tuh, dan bermula isim nakirah, kullus min, itu setiap isim syai'in yang merata, fi jinsihi, dalam jenisnya isim, la yukhtasu, yang tidak dikhususkan bi dengan isim, wahidun oleh satu, duna akhara, bukan yang lainnya. Seperti itu. Jadi isim yang enggak dikhususkan oleh sesuatu apapun. Yang ini bermaksud aku musonib anan nakirota, akan bahwa sesungguhnya isim nakirah, ya bermula ya isim nakirah, al ismu itu isim, al maudu'u yang dicetak, li fardin bagi satu perkara, ghairi muayyanin yang tidak ditentukan. Jadi isim nakirah itu dicetak ya bagi sesuatu yang tidak ditentukan. Nahu itu seperti contoh rajulun wa gulamun, lafaz rajulun dan lafaz gulamun. Nah, lafaz rajulun dan gulamun dia adalah isim nakirah. Rajulun laki-laki yang mana aja, gulamun bujang yang mana aja. Kalau misalkan kita jadikan isim ma'rifat, bagaimana caranya? Contoh lafaz ar-rajulun, rajulun kita idofatkan kepada isim isyarah, rajulu hadza, maka dia udah menjadi isim ma'rifat. Atau gulamun kita idofatkan kepada isim alam. Ya. Contoh gulamu zaidin, bujangnya Mang Zaid, maka dia sudah termasuk dalam isim ma'rifat. Tapi kalau alif lamnya kita hilangkan dan juga kita nggak idofatkan, ya, maka dia menjadi isim nakirah. Fala yukhtasu, maka tidak dikhususkan bihi dengannya itu isim, wahidun oleh satu, duna akhara, bukan yang lainnya.
Wa taqribuhu dan bermula dekatnya isim nakirah kullu ma itu setiap isim solaha yang pantas dukhulul alifi walami oleh kemasukan alif dan lam alaihi atas isim. Nahu itu seperti contoh ar-rajulu wal gulamu ya. Lafat ar-rajulu wal gulamu. Nah, lafat ar-rajulu wal gulamu kalau misalkan kita hilangkan alif lamnya maka dia menjadi isim nakirah. Tapi kalau misalkan kita pakai alif dan lam maka dia menjadi isim ma'rifat. Yakni bermaksud aku musonib anna rajula akan bahwa sesungguhnya lafat rajul wal gulama dan lafat gulam qabla dukhulil alifi wal lami sebelum kemasukan alif dan lam alaihi ma atas keduanya itu lafat rajulu wal gulamu nakirotani itu isim nakirah keduanya. Sebelum kemasukan alif dan lam maka ar-rajulu wal gulamunya itu dia isim nakirah li'anna rojulan karena bahwa sesungguhnya rojulan lafat rojulan yasduqu menuju ia lafat rojulan ala kulli rojulin atas setiap laki-laki ya atas setiap laki-laki ya, laki-laki yang mana aja gitu. Wa kadzalika gulamu ya begitu juga lafat gulam ya, lafat gulam gitu sama kalau nggak kemasukan alif lam dia maknanya umum gitu. Gulam yang mana aja, bujang yang mana aja. Falama maka ketika ada kholat masuk alihima atas keduanya itu lafat rojul dan gulam al alifu oleh alif wal lamu dan lam tu'arrofan maka dimakrifatkan keduanya seperti itu. Faqabulul alifi wal lami maka bermula menerimanya alif dan lam alamatut tankiri itu tanda isim nakirah. Jadi kita dapat simpulkan isim nakirah itu tandanya ya bila mana ia kemasukan alif dan lam seperti itu. Wallahu dan bermula Allah subhanahu maha suci Allah itu maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah a'lamu itu yang maha mengetahui. Alhamdulillah beres pembahasan kita tentang isim tentang naat dan man'ut. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dikoreksi aja di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.